Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Fitriani dari kelas MI1C dengan nomor BP 2101-092061. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi Windows ME, cara penginstalan dari sistem operasi Windows ME. Nah, untuk awal kita harus tahu tujuan kita untuk menginstal Windows itu. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui sejarah Windows ME. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui fitur dan versi yang ada pada Windows ME. Yang ketiga, agar dapat mengoperasikan Windows ME di Oracle FM VirtualBox. Nah, teori singkatnya yaitu Windows Millennium Edition atau Windows ME dipasarkan dengan pengucapan kata ganti saya. Adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga Windows. 9 kali dari sistem operasi Microsoft Windows ini adalah penerus Windows 98 dan dirilis ke manufaktur pada 19 Juni tahun 2000 dan kemudian ke retail pada 14 September 2000. Itu adalah sistem operasi utama Microsoft untuk pengguna rumahan sampai pengenalan penggantinya Windows XP pada 2001. Nah, Windows ME awalnya diterima secara positif, tetapi segera mendapat sambutan negatif dari pengguna karena masalah stabilitas. Dan sekarang dipandang oleh banyak orang sebagai salah satu sistem operasi terburuk yang pernah diproduksi Microsoft. Nah, pada bulan Oktober tahun 2001, Windows XP dirilis ke publik. Yang telah dalam pengembangan pada saat ini, Windows ME dirilis dan mempopulerkan sebagian besar fitur Windows ME, sementara jauh lebih stabil. Setelah pengenalan Windows XP, dukungan untuk Windows ME berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2003, diikuti oleh perpanjang pada tanggal 11 Juli 2006. Nah, alat dan bahan untuk kita menginstal Windows ME pada VirtualBox yaitu file ISO Windows ME tentunya. Selanjutnya ada PC atau komputer atau laptop. Yang paling utama yaitu software VirtualBox. Nah, langkah kerjanya, yang pertama, buka VirtualBox. Setelah itu, klik New untuk membuat program baru pada VirtualBox. Ketik nama sistem operasi yang akan diinstal pada bagian nama dari wizard virtual untuk jenis dan versi akan otomatis ditentukan oleh VirtualBox. Nah, untuk hasil pengujiannya ada di bawah. Ini untuk langkah pertama. Ini langkah kedua. Setelah itu, ukuran memori yang disarankan untuk Windows ME adalah 128 MB, tetapi tentukan nilai RAM sebagai 1024 MB dan klik Next. Nah, bentuknya seperti ini. Yang keempat, pilih Create a Virtual Hard Disk Now, klik Next. Selanjutnya, pilih VDI atau VirtualBox Disk Image yang direkomendasikan VirtualBox sebagai jenis hard disk virtual dan klik Next. Selanjutnya, pilih Dynamically Allocated, klik Next. Pilih kapasitas disk virtual. Anda juga dapat mengubah kapasitas disk virtual yang diatur secara otomatis oleh VirtualBox. Di sini kapasitas yang digunakan 4 GB. Setelah menyiapkan PC virtual, buka pengaturan untuk menambahkan file ISO dari sistem operasi untuk mengkonfigurasikan pengaturan boot. Nah, langkah selanjutnya, pilih sistem, motherboard, centang pada floppy, optical, dan hard disk. Setelah itu, aktifkan fitur I/O Epic. Setelah nomor prosesor virtual dari PC virtual keempat, jika tidak diaktifkan fitur I/O Epic, maka tidak dapat mengkonfigurasi nomor prosesor virtual. Nah, di tab akselerasi, aktifkan Enable Nested Paging. Selanjutnya, atur video memori ke 18 dan aktifkan fitur akselerasi 3D. Hapus pengontrol floppy dari penyimpanan dan aktifkan Use Host I/O Cache. Selanjutnya, konfigurasi file disk Windows ME VDI sebagai SSD atau Solid State Drive. Untuk menambahkan file ISO Windows ME ke PC virtual Anda, pilih Optical Drive dan klik Choose a Disk File. Setelah itu, klik tombol Start. Nah, selanjutnya, pilih Boot from CD-ROM. Karena tadi sudah menambahkan file ISO, tekan Enter pada Start Windows, Setup from CD-ROM. Ketika pengaturan Windows ME terbuka,
tekan Enter untuk memulai instalasi. Klik Enter pada Configure Unallocated Disk Space untuk mengedit Unallocated Disk Space. Jika memiliki kapasitas disk lebih dari 512 MB, pilih Yes Enable Large Disk Support. Ketika wizard pengaturan merestart boot sistem Anda dari CD-ROM, klik Enter. Di sini wizard pengaturan akan memformat disk virtual Anda. Setelah virtual disk diformat, klik Enter. Wizard penyiapan Windows Millennium Edition melaporkan bahwa selesai 30 hingga 60 menit. Selanjutnya kita pilih di file C, Windows sebagai direktori instalasi, setelah itu klik Next. Tunggu sementara wizard pengaturan sedang mempersiapkan direktori Windows dan memeriksa ruang disk. Setelah itu pilih jenis pengaturan tipikal. Di jendela komponen Windows, pilih untuk menginstal komponen yang paling umum digunakan dan klik Next. Untuk mengidentifikasi komputer Anda di jaringan, ketik nama komputer yang berbeda dari komputer Anda dan klik Next. Setelah itu, pilih negara. Di sini dipilih negara United States. Konfigurasikan zona waktu sistem virtual sesuai dengan tempat tinggal kita. Selanjutnya, penginstalan sudah selesai, klik Finish. Setelah itu, otomatis sistem virtual akan reboot. Windows akan mengidentifikasi perangkat plug and play. Ketika nama akun pengguna untuk sistem Windows Millennium, klik Next. Pilih satu accept the agreement untuk terima perjanjian lisensi dan klik Next. Masukkan product key Windows Me, setelah itu Next. Klik Finish untuk memulai Windows Me. Selanjutnya, pengaturan sistem seperti kontrol panel di menu mulai. Bantuan Windows akan diperbarui. Setelah mengkonfigurasi pengaturan sistem, ketik nama pengguna dan klik OK untuk melanjutkan. Tunggu sementara pengaturan sistem Anda diperbarui untuk terakhir kalinya. Setelah menginstal tampilan Windows Me dengan VirtualBox, tampilan desktop seperti gambar pada hasil pengujian. Nah, ini untuk bukti langkah-langkah yang dikerjakan tadi. Ini hard disk, file location and size. Untuk tampilan desktop Windows Me itu berada pada nomor 43. Ini adalah tampilan desktop untuk Windows Me. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari Windows Me. Sejarah dari Windows Me pada tahun 2000, Microsoft merilis Windows Millennium Edition yang memperbarui kernel Windows 98, tetapi mengadopsi beberapa aspek Windows 2000 dan menghilangkan opsi mulai dalam mode DOS. Ia juga menambahkan fitur baru yang disebut System Restore, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengembalikan pengaturan komputer sebelumnya. Itu adalah proyek tahunan yang cepat untuk mengisi kesenjangan antara Windows Me, Windows 98, dan Windows XP baru. Dan ini terlihat dalam stabilitas kecil dari versi ini. Versi ini tidak dengan unit pemrosesan 16 bit dan hanya berfokus pada kompatibilitas dengan perangkat keras 32 bit yang baru. Akibatnya, jika diinstal pada komputer lama, konfigurasi perangkat keras 16 bit hanya berfungsi dengan komputer baru yang diinstal, karena konfigurasinya lebih kompleks atau tidak berfungsi sama sekali. Yang kedua, ada fiturnya pemulihan sistem. Pemulihan sistem adalah sistem pemantauan atau pembalik yang dibuat untuk menyederhanakan pemecahan masalah atau perbaikan. Ini berfungsi sebagai jaringan keamanan. Jadi, jika penginstalan program atau driver yang tidak kompatibel memengaruhi stabilitas sistem, pengguna dapat membatalkan penginstalan dan mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya. Dilakukan dengan melacak perubahan dalam file sistem dan registry Windows. Jika Anda memilih untuk membuat pos pemeriksaan sistem, Anda dapat mengganggu keseimbangan dan memungkinkan Anda memulihkan virus yang sebelumnya dihapus oleh pengguna. Karena metode pelacakan melacak perubahan yang dibuat. Kedua, ada perlindungan file system. Perancang file system dirancang untuk melindungi file system dari modifikasi dan kerusakan pada pengguna dengan cara yang tenang dan transparan.
Jika file sistem diubah tidak aman, saat perlindungan file sedang berjalan, Windows Me akan segera mengembalikan salinan asli dan diam-diam. Yang ketiga ada opsi TCP atau TCP/IP. Windows Me mencakup peningkatan pada arsitektur dan konfigurasi jaringan Windows 2000 yang diimpor dan diimplementasi baru dari tumpukan TCP/IP yang menyediakan operasi yang lebih andal dan di atas segalanya lebih stabil. Selanjutnya ada dukungan pasang dan mainkan universal. Windows Me adalah sistem operasi inti berbasis Microsoft MS-DOS pertama yang menawarkan dukungan universal plug and play. Dan selanjutnya ada akuisisi gambar Windows. Windows Me juga memperkenalkan pengenalan dalam memproseskan gambar Windows API, menyediakan metode standar dan didukung secara formal untuk memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat penangkap gambar seperti kamera digital dan pemindai dengan cara yang lebih sederhana dan transparan. Selanjutnya ada pembaruan otomatis. Memungkinkan Anda mengunduh tambahan dan pembaruan penting baru untuk Windows dengan interaksi pengguna yang minimal. Secara default, berguna untuk mengatur pembaruan setiap 24 jam. Selanjutnya juga ada folder terkompresi. Windows Me menyertakan folder terkompresi dan enkripsi folder yang disebut utilitas kompresi. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat dan mengakses file zip. Pengguna juga dapat membatasi akses ke file dengan kata sandi menggunakan folder terkompresi. Utilitas ini tidak diinstal secara default, tetapi dapat ditambahkan secara manual dengan masuk ke tambah atau hapus program di panel kontrol. Selanjutnya ada permainan. Windows Me menyertakan game baru di internet seperti backgammon, checker, reversi, spider, solitaire, dan pinball. Selanjutnya ada papan ketik layar. Hal ini memungkinkan input karakter menggunakan mouse, bukan keyboard, yang awalnya diperkenalkan dengan Windows 2000. Fitur ini berguna untuk komputer yang menggunakan pena sebagai perangkat penunjuk utama. Selanjutnya ada terbuka baru untuk halaman bantuan dan dukungan teknis. Ini menggantikan bantuan Windows di Windows 2000 dan 98. Pusat bantuan mengandalkan dan memanfaatkan teknologi disebut Help Automation Framework. Selanjutnya, kita akan membahas versi. Pada tanggal 23 Juli tahun 1999, versi alpha pertama dari Windows Me dirilis untuk penguji. Disebut pertinjau pengembangan 1, sangat mirip dengan Windows 98 SE. Dengan iterasi yang sangat awal dari fitur bantuan dan dukungan baru sebagai satu-satunya perubahan besar. 3 pertinjau pengembangan lagi dirilis dalam 2 bulan berikutnya. Selanjutnya ada versi beta. Versi beta pertama dirilis untuk penguji dan pers industri pada 24 September tahun 1999. Dengan yang kedua datang pada 24 November tahun itu, beta 2 menunjukkan perubahan nyata pertama dari Windows 98. Termasuk mengimpor banyak tampilan dan nuansa dari Windows 2000 dan penghapusan DOS mode nyata. Pakar industri Paul Thurrott meninjau beta 2 setelah dirilis dan berbicara positif tentangnya dalam ulasan. Pada awal tahun 2000, Windows Me dilaporkan terlambat dari jadwal dan build sementara yang berisi fitur pembaruan otomatis baru dirilis untuk menghilangkan kekhawatiran tentang rilis yang tertunda. Selanjutnya ada beta 3 dirilis pada 11 April tahun 2000, dan versi ini menandai penampilan pertama dari suara startup dan shutdown terakhir yang berasal dari Windows 2000. Karena beta sebelumnya menggunakan suara startup dan shutdown Windows 98. Meskipun Microsoft menandatangani final Windows Me pada 28 Juni 2000, setelah menguji coba 3 versi kandidat, rilis yang penguji, rilis retail final ditunda hingga 14 September karena alasan yang tidak jelas. Nah, spesifikasi minimal pada Windows Me yaitu PC dengan 150 MHz prosesor, RAM 32 GB, hard disk 320 sampai 645 MB, floppy disk drive 3,5 inci, SVGA 800x600, CD-ROM atau DVD drive, sound card, keyboard, dan mouse compatible. Nah, lama waktu untuk instalasi Windows Me berkisar selama 30-60 menit. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan yaitu setiap komputer tujuan umum harus memiliki sebuah sistem operasi untuk menjalankan program lainnya. Sistem operasi melakukan tugas-tugas dasar seperti mengenali input dari keyboard, mengirimkan output ke layar,
melacak file directory pada disk, dan mengendalikan perangkat peripheral seperti disk drive dan printer. Untuk sistem besar, sistem operasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan kekuasaan. Hal ini seperti polisi lalu lintas. Itu akan memastikan bahwa program yang berbeda dan pengguna berjalan pada saat yang sama tidak saling mengganggu. Sistem operasi ini juga bertanggung jawab atas keamanan, memastikan bahwa pengguna tidak sah mengakses sistem. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sudah familiar digunakan oleh banyak kalangan, mulai pengguna pribadi maupun perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.